Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini kita berlanjut diskusi dengan Profesor Jawahir. Terlebih dahulu saya sapa. Selamat pagi Prof, menjelang siang. Selamat siang Pak Dr. Muhammad Ma'ruf. Sehat alhamdulillah ya Prof ya. Alhamdulillah sehat dan salam semua bagi rekan-rekan Your Indonesian Real Thinker ya, Forum. Terima Selamat. kasih. Terima kasih Prof. Jadi teman-teman pagi menjelang siang ini dari komunitas Real Thinker atau komunitas intelektual kaum muda Indonesia pada khususnya dan pada umumnya di seluruh belahan dunia. Kali ini kita melanjutkan pada segmen yang ketiga. Pada segmen pertama kita sudah berbincang dengan Prof Jawahir kemarin tentang uh, Muhammad Natsir, kemudian juga tentang sejarah intelektual Pak Profesor Jawahir dari Yogyakarta menuju Australia, kemudian mengeluarkan gagasan yang cukup cemerlang yaitu mazhab Tamsis. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba menggali lebih jauh tentang satu pemikiran dari Han Kelsen, tetapi pada ujungnya nanti kita akan mendengarkan uraian dari Prof Jawahir tentang satu teori hukum yaitu teori hukum propetik, di mana Han Kelsen menjadi satu mainstream pemikiran hukum para intelektual pakar hukum tata negara di Indonesia pada umumnya dan menjadi satu tonggak yang melahirkan satu positivisme hukum, dan ini menjadi problem besar bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan pada umumnya dalam berbangsa. Nah, ini adalah kajian teoretik, bagaimana kisahnya, bagaimana detailnya. Saya persilahkan pada Prof Jawahir untuk memperkenalkan dulu problemnya dari teori Han Kelsen dan impactnya bagi para hukum tata negara dalam melihat konstruk teori hukum tata negara di Indonesia. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau di dalam pendekatan hukum internasional, Han Kelsen itu terkenal sebagai penggagas teori monisme ya, yang menempatkan hukum internasional itu hukum yang memiliki hierarki tertinggi yang wajib diadopsi dan wajib dipatuhi oleh hukum-hukum nasional di berbagai negara. Tetapi kemudian di Indonesia ketika para ahli hukum tata negara Indonesia mencoba mencari justifikasi teori ketika menempatkan Pancasila sebagai the philosophy Grundslag ya, atau Pancasila dipandang sebagai sumber dari segala sumber hukum positif Indonesia. Nah, itulah kemudian digunakan teori Han Kelsen itu. Tetapi jika kita lacak pada hakikat teori Han Kelsen, yaitu the pure theory of law, itu sesungguhnya tidak dapat atau terdapat conflicting idea. Kenapa? Di satu pihak ya, di satu pihak pendekatan filsafat memungkinkan hukum itu adanya kebenaran dan keadilan. Tetapi ketika kita menggunakan Hans Kelsen yang murni atau the pure theory of law, itu ternyata beliau menyatakan belajar hukum itu hanyalah kaidah-kaidah normatif das Solon yang dirumuskan oleh negara yang bersifat law in book atau law in text. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika kita mencoba menggunakan pendekatan Han Kelsen untuk memberikan pembenaran terhadap kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dan sumber hukum positif Indonesia atau sebagai the philosophy of Indonesia, itu sesungguhnya bertentangan. Kenapa? Karena di dalam teori hukum yang sesungguhnya Han Kelsen itu menolak keterlibatan ilmu-ilmu lain untuk mengembangkan ilmu hukum sebagai objek ontologi kebenaran ya. Nah, itulah sebabnya kemudian saya
Tetapi kalau memang dalam hukum internasional memang tidak bisa kita tinggalkan betapa besar hukum internasional itu saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum-hukum nasional negara manapun ya. Termasuk misalnya ketika ada Declaration of Human Rights, disitulah kemudian hak asasi Indonesia menjadi supreme of law yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara. Negara-negara sosialis yang tadinya itu tidak mengakui tentang hak asasi manusia, tetapi ketika PBB mencoba memberikan penekanan pentingnya HAM bagi umat manusia, bagi kewajiban negara untuk melindungi negara-negaranya, maka ketika itu pandangan-pandangan ideologi sosialis juga menerima kehadiran hukum internasional yang dinyatakan oleh Hans Kelsen sebagai adanya satu kesatuan antara hukum internasional dan hukum nasional sebuah negara. Itu artinya memang berbeda pemanfaatannya ketika saya menggunakan pendekatan hukum internasional dan ketika saya menggunakan hukum nasional. Nah, ketika hukum nasional termasuk hukum di Indonesia, Hans Kelsen tidak cocok. Termasuk dia menempatkan misalnya, meskipun saya sebagai juga penggagas daripada pentingnya Pancasila sebagai the holy agreement antara bangsa Indonesia ketika itu, atau dikatakan sebagai perjanjian luhur atau lex divina-nya daripada Thomas van Aquinas ya. Kenapa? Karena di situ mengandung berbagai prinsip-prinsip universal yang berbasis pada agama-agama samawi atau agama-agama universal. Jadi boleh saja kalau toh misalnya mau digunakan sebagai dasar ataupun teoritis yang memberikan pembenaran terhadap kehadiran Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia, mungkin saja itu dapat kita terima, asalkan sekali lagi adalah filosofis Johnslah yang tetap dia menghormati hukum-hukum yang tertulis, tetapi tidak mengabaikan dan tidak menafikan kehadiran hukum-hukum yang berbasis kepada ketuhanan yang Maha Esa, baik itu dari Yahudi, Nasrani, Kristen, Katolik, maupun Hindu Buddha, yang kemudian di dalam karyanya Sandos Goodhart itu mendapat pembenaran bahwa sesungguhnya Pancasila itu kalau dalam bahasa yang Sandos Goodhart itu boleh jadi hukum prophetik itu adalah hukum yang kemudian dimanifestasikan di dalam kesepakatan atau agreement yang ada di Indonesia yang dibutuhkan Pancasila, yang kemudian saya katakan ini merupakan hutang budi kita kepada presiden pertama. Kenapa? Presiden pertama itu terus terang aja dia cinta Indonesia tanpa mau mengorbankan kekuatan-kekuatan besar yang ada di Indonesia, nasionalis, Islam, termasuk dia juga menggagas tentang sosialisme ketika itu ya. Itulah sebabnya kemudian dia kembali kepada prapanca, kepada emputan tilar sebagai basic filosofis historis. Jadi ini kembali lagi kepada sebentar Prof, biar satu-satu memahaminya ya Prof ya. Banyak sekali informasi dari Prof Jauhir, biar teman-teman juga memahami. Satu Prof, bahwa Hans Kelsen mempunyai satu teori yang disebut dengan monisme, dan di mana monisme ini menjadi satu perdebatan di dalam filsafat yang cukup rumit karena memiliki fondasi positivisme begitu ya Prof ya. Dan Hans Kelsen ingin mencoba mengintegrasikan antara satu aspek universalitas nilai dengan aspek positivisme hukum nasional begitu ya Prof ya, dan termasuk juga dalam pengadopsian hak asasi manusia. Nah, saya mau tanya dulu Prof, sebelum teori ini kita pakai ya dalam kerangka Hans Kelsen ini, ketika diadopsi menjadi hak asasi undang-undang hak asasi manusia, peraturan hak asasi manusia itu, apakah posisi metafisik, posisi Tuhan itu ada dalam hak asasi manusia, sementara Hans Kelsen itu seorang positivisme hukum yang tidak terlalu mementingkan tentang agama, metafisika, nilai-nilai seperti itu. Bagaimana dulu Prof, ini diklarifikasi dulu dalam konteks itu. Baik, jadi kalau kita kembali pada pandangan tergen teori daripada positivisme,
yang digagas oleh John Austin di dalam bukunya The Principle of Jurisprudence sesungguhnya memang saling menguatkan dengan Hans Kelsen itu, yaitu bahwa hukum itu dipandang sebagai ilmu hukum yang murni ketika hukum itu terdiri dari perintah-perintah yang dibuat oleh penguasa dan ditulis secara kodifikatif dan unifikatif gitu, dan pemberlakuannya dapat dipaksakan secara unifikatif oleh negara. Nah, itulah sebabnya kemudian pandangan positivistik ini berlawanan dengan teorinya Julius Titus daripada Cicero yang menyatakan bahwa setiap masyarakat itu ataupun apa yang disebut dengan istilahnya itu, di situ ada masyarakat, di situ pula ada hukum ya. Nah, jadi pandangan positivisme itu berlawanan dengan hukum universal di mana ada masyarakat, istilahnya itu di situ ada masyarakat, di situ pula ada hukum. Nah, kalau kita pure akan menggunakan positivisme, itu berarti ada masyarakat-masyarakat yang punya hukum yang tidak terakomodir oleh pandangan positivisme, termasuk juga ketika kita menggunakan teori Hans Kelsen yang disebut dengan pure theory of law yang kemudian dikembangkan di Indonesia menjadi teori hukum ya, atau seperti itu ya. Nah, itulah sebabnya kemudian saya mengalami semacam ketidakjelasan untuk menggunakan teori Hans Kelsen ketika dikaitkan dengan pandangan sebagai filosofis bangsa, ketika Pancasila dikatakan sebagai pandangan atau dasar sebagai dasar filsafat negara ya, kenegaraan. Prof. Jadi begini Prof. Jadi ada problem conflicting teori ketika teori Hans Kelsen diadopsi menjadi satu basic teori hukum di Indonesia, yaitu tentang internasionalisasi sifat universalitas dari nilai-nilai Pancasila, yaitu Grundgesetz itu sendiri. Begitu ya Prof ya? Oke, ya. Jadi dari sisi, saya ulangi lagi Prof. Jadi ada problem universalitas Prof. Universalitas nilai dari teori Hans Kelsen itu ketika diadopsi menjadi basic teori untuk menjustifikasi filosofi Grundgesetz gitu Prof. Jadi ketika katakanlah Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filsafat negara. Nah, pada saat yang sama kita mengharapkan menjadi nilai universalitas, sementara kita masih memakai teori Hans Kelsen. Disitulah letak conflicting teorinya. Betul begitu ya Prof ya? Bang, betul. Jadi belum apa-apa saja atau belum ditarik dalam konteks keindonesian yang lebih lokal saja, sudah mengalami konflik besar dengan pandangan yang dikemukakan oleh filosof dari Julius Titus dari Cicero ya, dari Romawi yang mengatakan ubi societas ibi ius. Di situ ada masyarakat, di situ pula ada hukum. Jadi kalau kita akan menggunakan positivismenya Hans Kelsen, itu artinya hukum itu hanyalah bentukan negara dan itu menafikan sumber-sumber hukum yang lain. Ada sumber hukum agama, sumber hukum masyarakat, atau juga sumber hukum kebiasaan. Nah, itulah sebabnya kemudian benar apa yang dikatakan oleh Mas Maruf, bahwa conflicting itu tidak sekedar conflicting pragmatis penggunaan, tapi juga conflicting pada basic filsafat keilmuannya. Nah, jadi kalau sudah konflik basic filsafatnya, bagaimana mungkin sebuah teori menjadi lebih bermanfaat untuk memberikan semacam pemanfaatan yang lebih universal, seperti misalnya bagaimana misalnya Pancasila yang dirumuskan oleh founder pada situ adalah nilai-nilai universal. Yang jelas ketika ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya sumber apa? Sumber agama yang masuk dalam sistem hukum Indonesia, mestinya seperti itu. Nah, jadi kalau begitu itu sudah berlawanan dengan teorinya Profesor Pandoyo ya, yang menyatakan bahwa sistem hukum nasional Indonesia itu adalah sistem hukum yang diformulasikan yang sumber-sumbernya satu dari sumber keagamaan dan sumber hukum kebiasaan. Sumber keagamaan pas dengan dasar negara Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, sedangkan kebiasaan
itu berada dalam berbagai praktek kehidupan masyarakat Indonesia yang terjadi dari berbagai suku-suku bangsa. Maaf saya potong, Prof. Jadi sebelum kita mengelaborasi lebih lanjut tentang bagaimana integrasi harmonisasi antara filsafat dengan hukum tadi, filsafat Pancasila sebagai groundslah dan teori hukum tadi, mohon dijelaskan, Prof, sejak kapan para hukum tata negara ini menjadikan Hans Kelsen sebagai, katakanlah, sebagai bapaknya bapaknya fondasi filsafat hukum di Indonesia? Sejak kapan itu, Prof? Kira-kira. Baik. Ya, persisnya maaf ya, saya tidak bisa menyebutkan, tapi memang ada pidato yang pernah dikemukakan di Universitas Gadjah Mada ketika itu, tetapi rame-ramenya Hans Kelsen itu muncul pada saat reformasi. Jadi banyak rekan-rekan dari hukum tata negara yang menggunakan Hans Kelsen sebagai basic teori daripada the philosophy groundslah itu. Nah, saya sebagai pengajar hukum internasional yang sudah lama, itu hanyalah itu dikenal di dalam teorinya tentang sistem hukum internasional itu merupakan bagian yang menyatu dengan sistem hukum nasional. Itu di dalam hukum internasional yang menggunakan apa yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai monisme. Jadi hukum internasional itu ketika telah disepakati oleh masyarakat dunia, maka tidak sebagai sebuah keniscayaan negara-negara harus mematuhi ketentuan hukum internasional itu. Nah, barangkali saya terus terang aja yang menyaksikan reformasi dari jauh ketika itu kemudian ikut mendengarkan pembahasan Hans Kelsen dalam konteks hukum tata negara Indonesia, utamanya ketika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian saya kira memang ada beberapa guru besar, termasuk Profesor Kunto Wibisono ya, sebagai guru besar filsafat yang juga mengajar filsafat hukum di beberapa fakultas hukum. Barangkali kita boleh lacak beberapa karya dari beliau ya. Tetapi juga ada beberapa tulisan sebelumnya yang pernah mempromosikan tentang Pancasila sebagai the philosophy groundslah Soekarno sebenarnya, yang kemudian mendapat doktor filosofi dari Gadjah Mada ya. Nah, itulah. Nah, saya tidak persis tahu apakah Pak Karno ketika itu sudah menggunakan Hans Kelsen itu. Nah, oke. Tentu saja beliau seorang yang sangat kaya ilmu pengetahuan. Bukan saja Hans Kelsen, dia kuasai tentang Sun Yat-sen, tentang Min Chui ya. Jadi filsafat termasuk filsafat dari Tionghoa kuno, Pak Insul Soekarno paham banget. Nah, kemudian dikombinasikan dan diintegrasikan ke dalam situasi keindonesiaan yang dilihat oleh pakar-pakar Belanda. Memang di Indonesia ada sebuah keanehan. Fenomena hukum itu bukan fenomena hukum material, tapi fenomena hukum yang rohaninya. Itu yang tidak terdapat dalam sistem hukum di Barat. Itulah kemudian dia mengirim Sunukogronyo untuk memahami kehidupan hukum yang berlaku pada masyarakat Aceh, Minangkabau, dan masyarakat Jawa Barat ya. Nah, itulah kemudian, apakah dari situlah kemudian pandangan dari hukum tata negara Indonesia yang kemudian menggunakan Hans Kelsen, basic teori. Nah, kalau kita kembali kepada karya besar Hans Kelsen dalam teori hukum, itu jelas tentang theory of law yang menafikan keterlibatan ilmu-ilmu lain. Nah, saya katakan bahwa Hans Kelsen itu adalah bapak teori ilmu yang menafikan nilai-nilai ilmu yang ada dalam ilmu-ilmu lain. Itulah kemudian dalam apa yang saya sebut dengan pandangan John Austin, pandangan Hans Kelsen, ketika memahami hukum itu sangat linear. Dan ini kemudian saya katakan adalah tidak mungkin dalam waktu saat ini yang kompleks, apalagi pasca pandemi, menggunakan hukum dengan menggunakan satu pemahaman. Itu tidak mungkin hukum akan dapat digunakan sebagai alat
yang dapat menjadi jalan keluar dari persoalan-persoalan konflik ya. Baik, baik, Prof. Sekarang satu part kita sudah lalu ya, beliau. Jadi problem fondasi teori hukum di Indonesia itu problemnya adalah Han Kelsen, di mana itu terjadi conflicting dengan falsafah negara, itu falsafah Pancasila Indonesia yang seharusnya itu terjadi harmonisasi. Kenapa demikian? Karena basic Pancasila itu sendiri diambil dari adat, dari agama dan nilai-nilai kearifan yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi satu problem sebagai para pemikir hukum tata negara harus menyelesaikan, Prof. Nah, kita tiba waktunya untuk menyelesaikan ini, Prof. Nah, kira-kira tawaran Profesor Jauher apa untuk menggantikan teorinya Hal Kelsen yang lebih cocok dengan falsafah negara kita? Ya. Alternatif yang kemukakan ketika saya memahami positivisme Hans Kelsen, maka pendekatan terhadap ilmu hukum harus dilakukan perubahan yang sangat fundamental. Tidak lagi memahami hukum hanya dengan hukum, tetapi dengan menggunakan pendekatan non-linear agar ilmu hukum yang dikembangkan oleh mahasiswa di kampus-kampus itu tetap memiliki basis filosofis tentang adanya kehadiran ontologi tentang kebenaran ilmu, bukan kebenaran ilmu dalam konteks epistemologi belaka, tapi kebenaran ilmu secara ontologis yang memiliki hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Dan hakikat hukum yang hakikat kebenaran hukum yang sesungguhnya itulah yang kemudian sebahagian besar telah dipercaya oleh masyarakat Indonesia, yaitu berada pada basis teori tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang terletak di dalamnya ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi semangat kehidupan bermasyarakat dan bernegara ya di Indonesia. Nah, jadi penggunaan teori positivisme Han Kelsen itu menjadi tidak terintegrasi, malah menimbulkan disintegrasi ya. Nah, itu yang kemudian saya katakan, saya mengajukan pandangan hukum yang inklusif. Harus terbuka ilmu hukum yang berkembang itu. Kenapa? Karena dengan inklusivisme itu artinya hal-hal yang tidak dapat terjawab oleh ilmu hukum itu dapat terjawab. Nah, itulah kemudian pendekatan untuk memahami hukum yang di dalamnya terdapat kebenaran itu, maka disitulah keniscayaan menggunakan pendekatan non-linear. Bisa filsafat, etika, sosiologi, agama, bahkan juga tadi kearifan-kearifan lokal yang memang sudah menjadi living law dalam masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa tentang teori living law itu hanya muncul itu di negara-negara dari sistem sipil law di Jerman ya. Sebentar, yang dikemukakan pada saat kita diskusi tadi Profesor Jauher menyebut istilah hukum profetik. Apa yang dimaksud dengan hukum inklusif itu adalah hukum profetik, Prof? Baik. Jadi teori paradigma. Nah, kalau hukum inklusif itu lebih pada tataran teoritik. Tapi kalau sudah masuk hukum profetik lebih pada paradigma ya. Nah, ini berbedanya Mas Ma'ruf. Kenapa? Karena ketika saya berbicara tentang hukum profetik sebagai solusi dan ciri dari karakter dari madhab taksis adalah kita lepas dari satu pendekatan yang sangat sempit, yaitu dengan hanya menggunakan non-linear, tapi ketika kita menggunakan prophetic law itu sebagai paradigma antara sistem hukum yang digunakan oleh hukum-hukum yang bermuara kepada Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim sebagai the father of monotheism yang kemudian dijadikan dasar negara Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, diyakini oleh Yahudi, Kristen, Katolik, dan Islam juga kan gitu. Nah, itulah kemudian paradigma hukum profetik itu adalah salah satu cara untuk mendobrak keterbatasan positivisme yang terkungkung oleh pemikiran rasiologis yang relatif kebenarannya, yang sangat bukan sekedar relatif, tetapi juga sangat terlalu mudah untuk dibawa pada hanya satu kepentingan kelompok yang kuat belaka. Nah, kemudian itulah hukum profetik itu lahir sebagai
bagian daripada hasil muridnya Profesor Rene Girard ya, sebagai seorang ahli yang mengeluarkan teori mimetic theory, bahwa pengambilan teori-teori yang digunakan di barat itu boleh jadi tidak seluruhnya tepat dan boleh jadi mengalami kesesatan ya. Jadi teori misalnya diadopsi dari teorinya hukumnya, dari teorinya Charles Darwin misalnya. Jadi dikopilah oleh masyarakat barat sosialis yang digunakan sebagai teori yang memberikan justifikasi untuk mencapai untuk mencapai tujuan dengan cara menggunakan kekerasan, yaitu perang. Jadi class civilization ini sebenarnya merupakan penyimpangan teori yang diadopsi oleh masyarakat barat ketika mereka akan menaklukkan negara-negara di bagian timur yang kemudian ada kelompok colonized country atau kolonial, negara yang terjajah dan negara yang dijajah ya. Nah, jadi mimetic theory ini sebuah teori yang muncul pada abad ke-20-an ya, pertengahan abad ke-20-an di Perancis yang disebut mimetic theory. Itu bukunya itu sangat tebal dan sangat luar biasa. Saya sebagai pembaca buku berhutang budi dengan lahirnya buku itu. Kenapa? Karena buku itulah kemudian mengkoreksi teori-teori yang sesat yang kita adopsi saat ini. Dan itu yang menjadi peradaban mensi. Mohon maaf, pemikirnya siapa, Prof? Mimetic theory? Rene Girard. Rene Girard. Baik, Prof. Ini segmen pertama ini sudah cukup panjang, Prof. Kita nanti bagi pada segmen kedua, Prof. Jadi teman-teman kita tadi berdiskusi dengan Prof. Jawahir tentang problem fondasi teori hukum di Indonesia yang semata mengambil dari teorinya Helen Kelsen, yaitu teori hukum murni menimbulkan conflicting teori. Kenapa demikian? Karena basis falsafah negara Pancasila itu tidak terintegrasi baik dengan paham yang dipakai oleh Helen Kelsen yang berpaham monisme, yaitu positivisme hukum. Dan Profesor Jawahir tadi sudah mengusulkan adanya satu hukum inklusif yang berasal atau bersumber dari etika agama, bahkan agama yang berasal dari Nabi Ibrahim yang diterima oleh agama-agama seperti Yahudi, Islam, Kristen, dan termasuk juga mungkin nilai-nilai agama yang lain juga bisa diakomodasi. Dan fondasi ini di barat sudah ada teorinya, yaitu teori mimetik. Begitu ya, Prof ya. Jadi solusinya itu ya. Dan sebagai paradigmanya adalah paradigma hukum profetik. Jadi paradigma hukum profetik itu ada satu paradigma, satu pemikiran umum yang melandasi bagi hukum inklusif itu sendiri. Jadi hukum inklusif itu sendiri mungkin lebih aplikatif, tetapi paradigma profetik itu satu gambaran umum sehingga keuniversalitasan nilai-nilai Pancasila itu menjadi terakomodasi dan itu bisa menjadi solusi bagi conflicting teori tadi. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan pada segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.